past 10. I ran away with my life, fast forward. Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas mengenai 5 penjaga gawang pilihan timnas Indonesia untuk hadapi China dan Jepang, satu wajah baru siap unjuk gigi. PSSI resmi mengumumkan daftar 32 pemain timnas Indonesia yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert untuk menghadapi China dan Jepang. Daftar ke-32 anggota skuad Garuda diumumkan ke publik pada Minggu, tanggal 18 Mei tahun 2025. Timnas Indonesia akan memulai persiapan menjelang laga melawan China yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, pada tanggal 5 Juni tahun 2025. 5 hari kemudian, tim asuhan Kluivert akan bertandang ke markas Jepang pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Dalam daftar pemanggilan ini, terdapat beberapa kejutan seperti masuknya kiper PSM Makassar, Reza Arya Pratama, serta kembalinya Asnawi Mangkualam ke skuad timnas Indonesia. Selain itu, Kevin Dix yang mengakhiri musim lebih awal karena cedera saat bermain untuk FC Copenhagen juga dipanggil. Selain itu ada 11 pemain produk klub BRI Liga 1 yang akan bersaing memperebutkan tempat di skuad timnas Indonesia menghadapi China dan Jepang. Satu di antara hal yang menarik untuk dibahas adalah komposisi penjaga gawang. Terdapat 5 sosok kiper dipanggil PSSI untuk pemusatan latihan periode kali ini. Yuk simak kiprah singkat dari para penjaga gawang timnas Indonesia. 1. Maarten Paes. Gawang timnas Indonesia selalu identik dengan Maarten Paes. Ia tidak tergantikan sejak laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menandai debutnya bersama skuad Garuda ketika bertemu Arab Saudi tahun lalu. Kemudian dalam 8 pertandingan beruntun, Paes selalu menjadi kiper utamanya. Gawangnya di timnas Indonesia kemasukan 14 gol, namun kualitas dan pengalamannya tak perlu diragukan, dengan bermain di klub Liga Amerika Serikat MLS menghadapi pemain-pemain hebat termasuk Lionel Messi. Bersama FC Dallas musim ini, Maarten Paes hampir selalu bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer MLS 2025. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu hanya absen sekali. Paes tampil 9 kali dari 11 pertandingan FC Dallas pada MLS musim ini. Kiper naturalisasi kelahiran Nijmegen, Belanda, pada tanggal 14 Mei tahun 1998 itu kebobolan 20 kali dan nirbobol sekali. Maarten Paes bermain penuh saat Indonesia kalah dari Australia dan menang atas Bahrain di bulan Maret kemarin. Ia bakal absen saat timnas Indonesia bertemu China awal Juni mendatang. Maarten Paes absen membela timnas Indonesia saat melawan China pada tanggal 5 Juni tahun 2025 karena akumulasi kartu kuning dan berpeluang kembali bermain saat menghadapi Jepang di laga pamungkas grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 2. Emil Audero Mulyadi. Kiper timnas Indonesia lainnya, Emil Audero, bermain 18 kali pada musim ini untuk 2 klub, Como 1907 dan Palermo pada musim 2024-2025. Bersama Como 1907 pada putaran pertama Serie A, Audero kebobolan 15 gol, 2 kali clean sheet, dan 17 penyelamatan. Pada pertengahan musim, penjaga gawang berumur 28 tahun itu dipinjamkan ke Palermo di Serie B. Dengan Palermo, Audero membukukan 15 penampilan dan kemasukan 21 kali tanpa pernah nirbobol. Kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat NTB, pada tanggal 18 Januari tahun 1997 itu baru saja gagal membawa Palermo promosi ke Serie A musim depan. Emil Audero disiapkan oleh Patrick Kluivert untuk mengisi peran kiper utama timnas Indonesia saat menjamu China tanggal 5 Juni mendatang. Absennya Maarten Paes membuatnya bakal turun sejak menit pertama. Dengan bekal pengalaman bermain di klub besar seperti Juventus, Inter Milan, dan Sampdoria,
membuat Audero cukup layak mengisi posisi yang ditinggalkan sementara oleh Paes. 3. Hernando Ari Sutaryadi. Gawang timnas Indonesia sempat menjadi milik seorang Hernando Ari Sutaryadi. Kiper berusia 23 tahun yang pernah menjadi andalan timnas Indonesia pada era kepelatihan Sintayong. Kiper Persebaya Surabaya itu pernah menjadi bagian dari perjalanan tim Merah Putih saat awal-awal bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga putaran kedua. Seiring masuknya Maarten Paes sebagai kiper utama, membuatnya tersisih dan menjadi pelapis. Saat ini Hernando Ari Sutaryadi sudah mengoleksi 13 caps di timnas Indonesia. Penampilan terkini Hernando bersama timnas Indonesia terjadi Juni tahun lalu. Hernando Ari Sutaryadi terakhir kali bermain dan menjadi starter saat timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 atas Filipina dalam laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski tidak lagi menjadi kiper utama di timnas Indonesia, Hernando Ari Sutaryadi tetap bersyukur. Kiper berusia 23 tahun itu masih mendapatkan tempat di skuad Garuda. Bahkan, Hernando Ari Sutaryadi merasa bangga dan senang bisa menyerap banyak ilmu dari dua kiper berpengalaman, Maarten Paes dan Emil Audero Mulyadi. Dan juga apapun itu kalau saya dikasih kesempatan di timnas Indonesia, mungkin saya banyak belajar dari mereka, ungkapnya bulan lalu. 4. Nadeo Argawinata. Sosok Nadeo Argawinata lebih dulu menghiasi daftar penjaga gawang timnas Indonesia, bahkan sejak 2021 sebagai debutnya. Kiper Borneo FC berusia 28 tahun itu awalnya adalah kiper nomor 1 di timnas Indonesia, dengan bolak-balik memperkuat skuad Garuda. Nadeo total mencatat 24 penampilan berseragam timnas Indonesia. Terakhir kali dirinya bermain adalah saat menghadapi tuan rumah Irak pada ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya gawang Nadeo jebol 5 kali oleh pemain Irak. Kemudian Nadeo belum pernah bermain lagi meski masuk pemanggilan pemusatan latihan atau line up yang disiapkan untuk bertanding. Secara keseluruhan, kiper asal Kediri itu kebobolan 30 kali dan mencatat clean sheet 9 kali saat bertugas di timnas Indonesia senior. Adapun penampilannya bersama Borneo FC sepanjang musim ini, Nadeo bermain 29 kali, kebobolan 28 gol, dan mencatat 11 kali clean sheet. 5. Reza Arya Pratama. Inilah sosok wajah baru di belantika penjaga gawang timnas Indonesia. Pendukung timnas Indonesia belum banyak yang mengenal sosoknya, namun Reza Arya berhasil menjadi kiper andalan di klubnya PSM Makassar. Reza Arya lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 18 Mei tahun 2000. Ia merupakan talenta asli dari PPLP Sulsel, dan pernah memperkuat Matombong FC di tahun 2016 sebelum bergabung ke Akademi PSM Makassar U17 pada 2017. Kesempatan tampil baru didapat Reza saat tampil di Piala Presiden 2022. Sejak saat itu, ia menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang Juku Eja. Musim debutnya di Liga 1 2022/2023 berlangsung gemilang. Reza mencatatkan 14 clean sheets dan hanya kebobolan 24 gol dari 33 laga, sekaligus membawa PSM menjadi juara. Performa impresif itu berlanjut ke musim 2023/2024. Ia mencatat 11 clean sheets dan kebobolan 30 gol dari 29 laga yang dijalaninya. Namun di musim 2024/2025, performanya sedikit menurun. Dari 17 laga, Reza sudah kebobolan 22 kali dan hanya mencatat 3 clean sheets. Meski begitu, performa konsistennya dalam 2 musim terakhir cukup jadi alasan Kluivert memberinya kesempatan bersaing. Terlebih, Reza memiliki postur ideal dengan tinggi 1,88 meter. Ini adalah pemanggilan pertamanya di timnas Indonesia. Membuatnya akan semakin termotivasi dengan mendapat banyak pengalaman dari para kiper yang sudah lebih dulu menjadi andalan di skuad Garuda.
Media Belanda promosikan Alex Pastoor jadi calon pelatih Ajax Amsterdam, bersanding dengan nama-nama besar. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor, dianggap sebagai salah satu kandidat yang tepat untuk menjadi suksesor Francisco Farioli yang bakal meninggalkan Ajax Amsterdam pada akhir musim ini. Munculnya nama Alex Pastoor tak terlepas dari keputusan Francisco Farioli yang telah resmi meletakkan jabatannya. Langkah itu diambil pelatih asal Italia itu seusai gagal membawa Ajax Amsterdam meraih juara Eredivisie 2024/2025. De Godenzonen dipastikan merelakan gelar juara Eredivisie seusai gagal mengejar perolehan poin PSV Eindhoven. Anak asuh Francisco Farioli harus gigit jari karena terpaut 1 poin dari sang pemuncak klasemen itu. Seusai kegagalan itu, Farioli memutuskan untuk mengakhiri masa kerjanya bersama Ajax. Kini, muncul sederet sosok pelatih top Belanda yang digadang-gadang bakal menggantikannya, termasuk Alex Pastoor. Dalam daftar pelatih tersebut, Alex Pastoor turut bersanding dengan deretan nama beken seperti Erik ten Hag, Paul Simonis, Marcel Keizer, John Heitinga, Frank de Boer, Ron Jans, hingga Michael Reiziger. Media asal Belanda, Voetbalzone, pun memunculkan 11 nama pelatih top yang digadang-gadang bakal menjadi penerus Francisco Farioli. Menariknya, nama Alex Pastoor muncul di antara juru taktik elit yang disebutkan. Alex termasuk dalam artikel berjudul, 11 pelatih yang mampu menggantikan Francisco Farioli di Ajax. Voetbalzone merinci perjalanan karir Pastoor hingga kini menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Alex Pastoor ingin mengambil cuti panjang setelah meninggalkan Almere City musim panas lalu. Namun, hal itu tidak berlangsung lama karena ia kini bekerja sebagai asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia, tulis Voetbalzone. Alasan yang membuat Voetbalzone mempromosikan Pastoor tak terlepas dari keinginan sang juru taktik. Tahun lalu, Pastoor bermimpi bisa kepada Algemeen Dagblad tentang pekerjaan di Ajax Amsterdam, tulis Alex Pastoor. Bahkan, media Belanda itu juga mengutip kembali pernyataan ex-pelatih Almere City tersebut. Saat itu, Alex Pastoor yakin jika dia bisa mengukir prestasi impresif jika bekerja sama dengan Michael Reiziger. Biarkan saya dan Michael Reiziger bermain bersama di Ajax dan kami akan benar-benar menghasilkan sesuatu yang hebat, kata Pastoor. Namun, Pastoor ketika itu juga menambahkan jika ia tak punya firasat apabila Ajax bakal mendatanginya. Sebagai informasi, Francisco Farioli sebetulnya belum cukup lama mengasuh Ajax Amsterdam. Sebab, dia saat itu baru menekan kontrak dengan De Godenzonen pada medio tanggal 23 Mei tahun 2024 setelah meninggalkan Nice. Kedatangan Farioli kala itu memang cukup mengejutkan. Sebab, dia menjadi pelatih kepala pertama yang mengasuh Ajax. Dia juga jadi juru taktik asing pertama sejak terakhir kali Ajax diasuh Morten Olsen pada 1997/1998.